Good morning, selamat pagi. Kita mau dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Kita landasi doa kita dengan semangat. Luar biasa karena firman-Nya yang mengarahkan kita berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita lihat yang saya siapkan pagi hari ini, yaitu berdoa dan membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Kita baca firman Tuhan dari Lukas 4 sampai ayat yang ke-13 dari Lukas 4 ayat 7 sampai ke-13. Firman-Nya berkata demikian, saudaraku. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini setan atau iblis lagi menggoda Tuhan Yesus ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian Dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Untuk menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, kita di sini seperti sedang perang ayat ya, antara iblis dengan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita baca lagi di Perjanjian Baru, kalau saudara ketik di search ya, pencarian, tertulis ya, di sana ditemukanlah. Jadi mau mengatakan bahwa penulis-penulis Perjanjian Baru selalu berkata ada tertulis atau tertulis, semuanya refer kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan ya, dan berdoa seperti pagi hari ini. Apa kaitannya gitu? Jadi pertanyaan yang harus kita jawab pagi hari ini, mengapa harus membaca firman Tuhan setiap hari? Mengapa harus berdoa setiap hari? Seberapa penting berdoa dan membaca firman Tuhan itu dalam memelihara iman? Ya, jadi mari kita coba bahas, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita harus cari jawabannya. Jadi saya melihat, karena saya coba bertanya-tanya, saya melihat bahwa jemaat itu banyak bergumul dalam membaca firman setiap hari dan berdoa setiap hari seperti pagi hari ini, berdoa pagi-pagi. Sepertinya banyak kendalanya dalam membaca firman Tuhan dan berdoa di setiap hari. Kita bisa melihat hari-hari, misalnya dalam berdoa bersama-sama aja, tidak ada pertumbuhan-pertumbuhan lagi ya. Jadi yang saya lihat tuh banyak macam-macam alasan yang saya dapat waktu bertanya atau berdiskusi tentang membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Saya tuh lalu buat pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya. Tentu musuh kita yaitu iblis senang sekali bila jemaat Tuhan
Jemaat GKKD tidak berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Berdoa mempunyai bahasa doa di dalamnya. Kita harus memperkatakannya dengan bahasa itu. Jadi bahasa doa itulah yang kita pakai dalam doa pagi hari ini. Berdoa dan membaca firman Tuhan harus selalu berjalan bersamaan. Kita harus mematraikan doa kita dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu pendukung daripada doa kita. Apa yang kita doakan, segala hal, mau kesembuhan, mau kelepasan, bahkan yang sering dicari orang, doa berkat, harus dimateraikan. Firman-Nya bilang apa? Gitu. Supaya apa yang kita doakan sesuai. Makanya kita harus selalu baca firman Tuhan setiap hari supaya klop. Doa-doa kita harus diisi oleh ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Kita lihat seperti tadi Tuhan Yesus selalu mengatakan tertulis. Ada ayatnya, ada firman-Nya. Jadi iblis pintar sekali gitu mengecoh kita. Tapi kalau kita selalu dengan Tuhan setiap hari, Roh Kudus kan ada bersama kita, Dia akan arahkan doa-doa kita. Dia akan memperkatakan firman-Nya. Kalau kita nggak pernah baca, nah nanti kita bisa salah gitu ya. Jadi saudaraku, jadi jika kita ingin sejalan dengan Roh Kudus, sejalan dengan Allah, kita harus mengisi doa-doa kita dengan ayat-ayat firman Tuhan. Oleh karenanya, saya menekankan di sini, bacalah firman Tuhan setiap hari. Tidak hanya membaca, ada satu pertumbuhan yang lagi, merenungkan. Saya melihat bahwa firman Allah itu luar biasa. Saya menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang harus saya doakan? Pada waktu saya seperti tidak dijawab, doa-doa saya boleh mengerti apa yang Tuhan bilang kepada saya. Kalau dijawab kan beres ya. Kalau nggak dijawab, apa? Lalu saya mencarinya dan Tuhan itu baik. Melalui firman-Nya, Dia menjawab saya. Jadi saudaraku, saya mengajak saudara semua yang berdoa pagi hari ini, kita bawa seluruh isi rumah kita, yaitu anak-anak kita, orang tua kita, apa yang ada di rumah kita, istri kita, teman hidup kita, semuanya berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kiranya firman yang saya bagikan dapat dimengerti. Mari kita berdoa.